Hari ini kita bahas tentang makna dari Isra Mi'raj kaitan dengan spiritualitas sholat. Mulai dari Masjidil Haram, diberi keistimewaan untuk sholat di Masjidil Haram itu 100.000 ya kali pahalanya dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain selain Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi 1.000 kali dibanding yang lain selain Masjid Aqsa dan Masjid Al-Haram. Di Masjidil Aqsa 500 kali dibanding sholat di tempat lain selain Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa dan Masjid Haram. Jadi artinya kalau sholat sekali di Masjid Haram sama dengan 100 kali di Masjid Nabawi. Sama dengan 200 kali di Masjid Al-Aqsa. Nah, gitu ya. Artinya yang paling istimewa adalah Masjidil Haram. Baru kemudian Masjid Nabawi, baru kemudian Masjid Al-Aqsa. Nah, di Masjid Haram ini tempat mulainya, starting point lah. Tempat mulainya berjalan Rasulullah SAW melaksanakan Isra, perjalanan dari ujungnya, ya, dari ujung pertama manusia diciptakan, ditaruh di dunia ini di Masjidil Haram. Ya, kemudian Masjidil Haram ini juga yang namanya Baitullah itu ada sebelum Nabi Adam ada. Karena di Masjidil Haram ini atau di Baitullah ini adalah dulu makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam pun mereka pernah ada di sini. Termasuk diantaranya yang tersisa adalah iblis yang namanya Azazil. Dulu namanya Azazil sebelum iblis kemudian berada di surga dan menggoda Nabi Adam. Ya. Kemudian juga di Masjid Nabawi itu adalah masjid yang tempat puncak perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarluaskan agama Islam. Kemudian di Tursina adalah Nabi Musa berusaha meyakinkan umatnya untuk menyembah Tuhan. Kemudian di Bethlehem adalah tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dan dilahirkan tanpa bapak, artinya punya keistimewaan luar biasa. Kemudian di Masjidil Aqsa adalah tempat para nabi dan rasul senantiasa berjuang dulu dari golongannya Bani Israel atau dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Nah, dari keistimewaan-keistimewaan itu maka tadi yang disampaikan oleh Heris, mimpikanlah kita untuk berada di Masjidil Haram, berada di Masjid Nabawi dan berada di Masjidil Aqsa. Dan itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW, seandainya kalian mengusahakan sesuatu, artinya kalau ingin menabung, kalau ingin berbuat sesuatu yang ingin melakukan perjalanan, maka berjalanlah atau jalan-jalanlah atau healinglah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ke tempat lain nggak ada yang disebut disarankan. Jadi bebas ke tempat lain. Sementara ketiga tempat itu harus menjadi spirit kita untuk sampai ke tempat itu. Syukur-syukur kalau sudah ke Mekah, sudah ke Madinah dan juga sudah ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Artinya ini sebuah keistimewaan dan itu disebutkan dengan tempat yang penuh-penuh keberkahan, diberkahi di sekelilingnya, barokna ya. Jadi antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian berikutnya adalah naik ke langit dan langit ini semua yang namanya nabi dan rasul gitu ya, semua yang namanya nabi yang rasul pada prinsipnya setelahnya meninggal itu mereka berada di posisi langit ya. Artinya dalam kemuliaan, langit pertama sederajat dengan Nabi Adam, di langit kedua sederajat Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, di langit ketiga sederajat Nabi Yusuf, di langit keempat sederajat Nabi Idris, langit kelima sederajat Nabi Harun, di langit keenam sederajat Nabi Musa, di langit ketujuh sederajat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara Rasulullah SAW langsung masih naik lagi dan derajatnya langsung di bawah Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, di bawahnya ars ya, di bawahnya arsnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan disitulah beliau mendapatkan instruksi risalah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi betapa sholat 5 waktu ini melalui berbagai tahapan spiritualitas sehingga kita tidak boleh tidak harus mengutamakannya, karena
Sholat ini adalah merupakan bagian yang paling penting dalam kehidupan kemanusiaan untuk kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inna sholati li zikri. Sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang mengingat Allah pasti hatinya akan tenang, akan tentram. Dan orang yang tenang dan tentram dipanggil dengan panggilan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang mutmainnah sesuai dengan judul ngaji kita jinten mutmainnah, ngaji unggal dinten untuk mencapai ketenangan, ketentraman, dan tentu saja dengan moto bahagia, istiqomah, berjamaah, baca Quran, dan mengamalkan apa yang menjadi ajarannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Turun, Kang. Sami-sami.